وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Orang-orang tua kita, orang-orang tua kami yang kami hormati dan muliakan, ayah anda, ibunda yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa wajah yang lama, sampai pertemuan ketiga malam ini tetap datang. Keempat ya, keempat. Dan ada beberapa bapak ibu kami yang baru. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan 5-6 berikutnya istiqomah. Amin ya rabbal. Satu kali istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Sering ya kita dengar kata-kata itu. Kemudian yang kita hormati Pak RW kita yang hadir pada malam hari ini beserta perangkat-perangkat. Kemudian yang kita hormati dan muliakan pengurus Masjid Darussalam, rumah tempat salam keselamatan. Maka siapapun yang masuk Darussalam pengajian malam ini, insya Allah selamat hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati juga tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama cantik pandai. Kalau di Minangkabau ada tambahannya, alim ulama, nenek mama cantik pandai, suluh bendang dalam negara. Kapai tapik batanyo, kapulang tapik babantu. Kemudian yang kita hormati dan muliakan, ini istimewa. Ibu-ibu kami tak dapat disebut satu persatu. Biasanya 2 lapis, malam ini nampaknya menjadi 3 lapis. Artinya lebih ramai lagi. Alhamdulillah. Pak Ustaz, katanya perempuan itu kan tak wajib ke masjid. Betul, perempuan tak wajib ke masjid. Apa maknanya? Kalau ibu di rumah sholat tak apa-apa, tapi dalam keadaan tak wajib mereka tetap datang. Ini pahalanya jauh lebih hebat. Jadi begitu cara memahami. Jangan ketika disampaikan tak wajib maka fokus pada dalil itu saja, hadis itu saja, sementara ada dalil-dalil yang lain. Apa contohnya? Ada amal yang kata Nabi, ala adullukum, maukah aku beritahu, ala ma yanqudhu bil khotoya. Amal itu kalau dikerjakan khotoya, Allah gugurkan dosa-dosa kita, wa yarfa' bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Apa amalnya? Wa kasratul khuta ilal masajid, orang yang memperbanyak langkah kakinya ke masjid. Maka malam hari ini insyaallah melangkahkan kaki ke masjid maka dihitung oleh Allah. Apa hitungannya? Kaki pertama melangkah gugur dosa, kaki kedua melangkah naik derajat. Kali tak pakai kaki Pak Ustaz, pakai motor. Setiap putaran motornya, roda depan gugur dosa, roda belakang naik derajat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang teristimewa Pak Imam kita, nama sifatnya ikhlas. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Kalau ramai orang yang ikhlas itu mukhlisun. Pak beliau ini contoh orang yang ikhlas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak kami, Ustadz malam hari ini menyediakan hadiah. Tak tahu ada tambahan dari pengurus atau enggak? Ya, anak-anak tetap fokus menyimak. Bagus ya, saya senang ke Darussalam karena anak-anak semangat juga pengajian. Syaratnya berapa? 3. 1, duduknya yang paling rapi. 2, suaranya paling tenang. 3, dengarkan tausiah. Nanti di ujung Ustadz bagi pertanyaan. Kalau anak-anak kita bagi pertanyaan, jamaah seperti yang sudah kita lakukan, pertemuan 1, 2, dan 3,
Bapak Ibu silahkan persiapkan kertas yang mau ditulis. Kalau tidak, saya mau langsung Pak Ustaz. Bagus. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Kita utamakan dulu bertanya sesuai dengan pembahasan. Adapun mungkin kalau tak ada pembahasan yang ditanyakan, boleh kita keluar dari bab itu. Kalau dapat langsung dijawab. Kalau tak dapat kita PR-kan, Ustaz cari dulu jawabannya, pertemuan berikutnya diberikan jawabannya. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu di belakang sudah siap? Siap ya? Nanti ibu-ibu ini insyaallah. Pak Ustaz, ya. Yang duluan nanti masuk surga itu laki-laki apa perempuan Pak Ustaz? Ibu jawab apa? Laki-laki apa perempuan? Yang duluan masuk ke dalam surga laki-laki siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi setelah Nabi itu siapa Pak Ustaz? Satu hadis kita baca, esok yang akan masuk ke dalam surga setelah aku, kata Nabi, perempuan. Dari mana tahunya perempuan? Kata Nabi, ketika Nabi menoleh ke belakang, esok aku menoleh ke belakang setelah masuk, lalu ku tengok di belakangku itu perempuan, kata Nabi. Siapa tuh Pak Ustaz? Nabi bertanya, kenapa ibu masuk setelah aku? Maka ibu ini menjawab, aku dulu di dunia menikah, lalu aku punya anak, kemudian suamiku meninggal. Anak-anak yang bersamaku itu tetap kujaga, tetap kurawat, tetap kusekolahkan, tetap kutunjuk ajar. Jadi anak soleh dan solihah anak itu dalam pengawasanku. Ternyata amal ibu ini adalah menjaga, merawat, menyayangi anak yatim. Ibu nikah, punya anak, suami tinggal, itu anak sama ibu anak yatim tidak? Iya, anak yatim. Kalaulah menjaga anaknya saja walaupun sudah yatim, begitu balasannya nanti masuk surga setelah Nabi Muhammad. Apalagi yang dijaganya itu anak yatim yang tak lahir dari rahim dia, anak orang, tapi diurusnya, ditanyanya belanjanya, diperhatikannya sekolahnya. Maka saya senang di Darussalam dulu pernah kita ada acara santunan anak yatim. Tapi masalah santunan anak yatim ini nanti ada bab khusus yang kita bahaskan, dan ada juga mungkin beberapa cara yang mesti kita ubah ke depan. Contoh, apa contoh? Ini prolog ya. Ibu, Pak, selama ini kalau kita nyantuni anak yatim gimana caranya? Bawa mereka maju ke depan, nanti semua menyaksikan, lalu dibagi amplop. Betul? Pengalaman khusus di mana Pak Ustadz? Di Bengkong kemarin. Anak yatim yang satu itu tak mau dia dibawa ke masjid. Akhirnya pengurus datang, nah kenapa engkau tak mau datang? Tak mau dia jawab. Akhirnya saya datang, terus saya tanya, adik kenapa tak mau datang? Apa katanya? Tak tahan sedih hati saya Pak Ustaz. Maksudnya saya menjadi tontonan orang baru. Tak tahan saya Pak Ustaz, sedih saya. Inilah anak yatim kita. Nanti kita lanjut ceritanya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita evaluasi Pak. Cara menyantuni anak yatim yang benar. Nabi macam itu tak dulu menyantuni anak yatim Pak Ustaz. Ternyata juga tak macam itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bahas nanti. Malam hari ini pembahasan kita sebagaimana yang disebut oleh Abang Da protokol tadi tentang bab adab dalam rumah tangga. Sebelum itu saya mau tanya dulu, ibu-ibu yang hadir malam hari ini semuanya sudah menikah? Sudah. Karena orang yang menikah dan tak menikah bisa ditengok. Dari mana? Tengok aja keningnya, tertulis jomblo. Dan bapak-bapak saya tengok juga sudah berkeluarga, menikah. Kecuali sayap kanan, calon-calon nanti insya Allah. Baik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak simak aja ya. Walaupun ini babnya agak high class sedikit, tapi insyaallah adik-adik anak-anak sebelum nikah tapi ilmunya sudah tahu dari sekarang. Yang akan kita bahaskan adalah adab dalam berumah tangga. Tadi di Bengkong kami mengisi acara judulnya bab akhlak. Ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, ya, apa beda akhlak dengan etika, Pak Ustadz? Apa bedanya, Pak? Ibu dengar suara saya sampai ke belakang? Dengar. Ibu pernah mendengar etika? Pernah mendengar akhlak? Nah, apa beda etika dengan akhlak, Pak Ustadz? Etika itu dibuat, dirancang, dirumuskan, disepakati oleh sekelompok orang. Artinya apa? Etika di satu tempat bisa saja di tempat yang lain tak ada macam itu. Bisa beda-beda. Contoh, kalau di Minangkabau, bisa contohkan kampung saya saja. Saya takut mencontohkan tempat lain, mungkin karena saya tak paham betul. Di Minang, kalau ada orang duduk di bawah lalu naik anak kecil ke atas kursi, dia dosa tidak? Enggak dosa. Tapi tengok mata maknya berbalik-balik menengok. Artinya apa? Kurang etika. Kalau di Minang kurang terhati. Nah, jadi etika itu apa? Dibuat, dirancang, dirumuskan oleh manusia. Tapi kalau akhlak itu datang langsung dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ibu-ibu yang sudah balik, yang sudah berakal, sampai nanti masanya dia, ibu pernah dengar ya, ibu-ibu yang sudah 80 tahun kalau dia pun tak menutup auratnya tak berdosa. Pernah dengar itu? Betul nggak tuh Pak Ustadz? Betul. Misal nih, mak-mak nenek-nenek kita 85 tahun umurnya, tiba-tiba dia nyapu halaman rumah tak berjilbab. Berdosa tak dia Pak Ustadz? Dalam ilmu fikih boleh dia membuka tudungnya. Kenapa? Karena itu tidak lagi membuat orang berhasrat kepadanya. Ada yang semangat nengok nenek-nenek 88 tahun. Apa namanya? Kalau menengok anak-anak, suka dia bersama anak kecil, namanya pedofil, betul ya? Kalau suka sama nenek-nenek 88 tahun, apa namanya? Mohon maaf, kenapa saya sebut itu? Karena saya tengok jamaah muda-muda semua. Tak ada yang nenek-nenek, tengok apa? Masya Allah, macam-macam 28 tahun semuanya. Nah, itulah hebatnya pakai masker. Ibu-ibu pakai masker itu macam 28 aja semua. Rupa begitu dibuka 58. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin ada di dapur 12, saya masuk ke dalam masjid, ada nenek-nenek di pintu masjid, disalaminya saya. Saya ambil tangannya, sehat ya. Lalu menjadi pergunjingan, kata Ustaz tak boleh memegang yang bukan mahram. Itu tadi saya tengok dia salaman dengan ibu-ibu sama perempuan di pintu masjid. Lalu saya luruskan, saya salaman itu sama siapa? Tengok dulu, nenek-nenek 88 tahun, tak apa-apa. Jadi kalau ada nih yang muda-muda, ada nenek-nenek 88 tahun, 80 tahun salam, ambil aja tangannya, cium, saya nek. Kok begitu Pak Ustaz? Nenek-nenek gak ada lagi setrumnya, aman. Nah, tapi kalau ibu-ibu ini jangan coba-coba, harus begini gitu. Asal nempel sedikit, oh terasa getaran. Makanya kalau kita ngaji dengan utuh, rahmatan lil alamin. Coba kalau nenek-nenek itu udah ngacungin tangan, haram nek, tak boleh, sedih hati. Betul ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali.
Jadi akhlak itu langsung diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Perempuan mau disepakati atau tidak, mau orang berembuk atau tidak, perempuan tetap wajib menutup auratnya, rambutnya, lehernya. Betul? Nah, jadi itu akhlak yang datang dari Allah. Itu beda akhlak. Kalau akhlak dari Allah dan Rasulullah langsung diajarkan terus oleh para ulama. Kalau etika kesepakatan, contoh saya dulu dari tahun 2008 mulai ceramah di Kota Padang, saya pakai celana, Pak. Kenapa? Tengok dai-dai Muhammadiyah. Kota Padang itu Muhammadiyah mayoritas. Ya, coba tanya bapak-bapak. Muhammadiyah. Kami kalau sholat di Padang itu nggak ada kunut subuh. Kalau sholat di Padang tak ada baca bismillahnya besar. Waktu Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, kecil. Nah, ustaz-ustaznya gimana gayanya? Pakai celana, pakai baju koko, pakai peci hitam. Tapi sampai di Batam barulah saya berjubah. Kenapa? Karena nampak etika di Batam, ustaz-ustaz banyak berjubah. Betul? Nah, tapi saya nyesal juga karena berjubah. Kira saya jatuh kemarin waktu dikejar-kejar. Jatuh siapa? Coba pakai celana waktu itu. Nah, jadi ada pula repotnya. Kok Pak Ustaz takut berjubah? Kenapa malam ini masih berjubah? Saya merasa Darussalam ini aman, insyaallah. Betul ya? Nah, sudah antum cek sekeliling tadi kan? Sudah ya? Insyaallah bapak-bapak di sini siap. Kalau masuk siap. Waktu itu kenapa bisa? Tak ada bapak-bapak, ibu-ibu aja semuanya. Kami tengok dari video, ibu-ibu juga luar biasa, Pak. Disitulah saya baru tahu ternyata the power of mak-mak itu ada. Kekuatan perempuan itu luar biasa. Ada ibu nengok, ada ibu satu dipukulnya pakai reha. Itu sebelum kakinya dipukul, kepala dilangkang dulu. Paham, tapi tak masuk di video. Nah, kalau masuk di video, kena pula ibu itu kekerasan pada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, katanya sebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu nyerang kita normal ya, sehat walafiat, sampai di polisi langsung jadi gila. Mantap, Pak. Bapak kalau mau berkelahi, ajar aja, nanti sampai polisi pura-pura gila. Dipiring, tindak pidana ringan, percobaan agak beberapa hari. Tapi insya Allah kita doakan mudah-mudahan kejadian macam itu tak terulang lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali. Bahasan kita malam hari ini adalah adab dalam berumah tangga. Kenapa ini perlu kita bahaskan? Betapa banyak bapak-bapak berkeluh kesah tentang bagaimana sikap akhlak istri kepadanya, atau sebaliknya akhlak suami kepada istrinya. Karena pembahasan kita ini berlanjut, maka tak mungkin semua bab kita bahaskan. Malam hari ini saya khususkan dulu yang dibahaskan adalah adab suami kepada istri. Bapak Ibu setuju? Ya? Karena nanti kalau kita bahaskan, jadi berarti bab ini jadi 2 episode, Pak. Ya, episode 1 bab suami, yang kedua bab istri. Berarti minggu besok itu bab ibu-ibu pada suami. Malam ini bab suami, adab suami, akhlak suami pada istri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu surat dalam Quran yang selalu dipakai oleh pencetak undangan untuk ditulis, dan hampir semua kita sudah baca ayat ini. Ayat apa namanya? Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Ada hafiz Quran kita di sini, Ustaz Rio Arafat Al-Hafiz, 30 juz ada di kepalanya. Ini jawaban Pak Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya membawa
dalam WC? Ya, saya sering dapat pertanyaan ini Pak, baik langsung ataupun medsos. Pak Ustadz, ya, saya kadang susah bawa Quran yang ini Pak Ustadz. Yang apa nah? Quran kecil. Bahkan sampai-sampai saya tak bisa baca Quran. Kenapa? Resletingnya macet. Quran kecil itu pakai resleting. Akhirnya saya download Pak Ustadz di HP Quran digital. Lalu Quran itu saya bawa ke dalam WC Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab kontemporer ini dari jauh oleh ulama. Membawa Quran yang bersifat aplikasi ke dalam WC sekalipun boleh. Yang tak boleh apa? Jangan sampai diputar. Jangan sampai di WC itu sambil jongkok diputar pula Al-Ikhlas. Ya. Atau diputar Muzammil Hasbullah. Imam masjid yang di Bandung yang suaranya bagus, tak boleh. Adapun dia tersimpan di dalam, boleh. Mana kiasnya? Ustadz Rio Arafat ini itu di kepalanya 30 juz. Waktu dia ke WC apa kepalanya dicopot dulu? Di sini juga Quran dibawanya juga ke WC. Nah, jadi yang tak boleh apa? Jangan dia ngulang hafalan di WC. Itu yang tak boleh. Ya, jadi terjawab ya. Karena tahu ada ibu-ibu yang masih ragu. Jangan ibu taruh HP ibu di pintu WC, lalu ibu masuk ke dalam. Ya. Jadi taruhnya di pintu WC, habis itu berapa HP tak kau kenapa? Ada Quran di sini. Waktu keluar masih ada nggak kira-kira? Nah, jadi jelas ya. Ada juga pertanyaan, Pak Ustadz, ya, apa hukumnya membaca Quran di dinding masjid? Atau apa hukumnya membaca Quran melalui aplikasi Quran digital di HP? Sama nggak pahalanya dengan membaca Quran yang di mushaf tuh Pak Ustadz? Bapak Ibu, Quran itu bacaan suara. Dulu nggak ada Quran tuh baca mushaf ini, ditulis di tulang-tulang onta, ditulis di batu-batu lepes, batu ceper, ditulis di pelepah-pelepah kurma. Jadi Quran itu yang menjadikan berpahala membacanya, membuat hati tenang karena itu zikir, membaca. Jadi bukan ditengok di mana tempatnya, tapi bagaimana cara membacanya. Jadi nanti saya berharap Pak Ketua, ini setelah mantap nanti masjid kita ini, tak masalah mungkin juga kita pasang kaligrafi. Ada mungkin jamaah setiap masuk tengok oleh dia bacaan Quran. Jadilah itu aja yang dibaca. Tapi kalau kita punya mazhab Maliki, kemarin sudah kita sampaikan, mazhab Maliki Quran tak boleh diukir. Masjid tak boleh ditulis, masjid tak boleh pasang kaligrafi, masjid harus putih polos. Karena dalam mazhab Imam Maliki orang sholat menghadap kiblat itu dalam mazhab Imam Maliki fokus ke depan, bukan ke bawah, ke depan. Jadi mana tahu nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu kalau dia sholat pandangannya ke depan. Itu sah. Pendapat Imam Maliki mata-mata ke depan. Tapi mazhab Imam Syafi'i menengok tempat sujud. Yang sholat menengok ke kanan apa pun, itu tidak ada, batal. Jadi dua saja, menengok ke depan dan menengok ke tempat sujud. Mari kita bahas. Yang menengok ke tempat sujud dalam mazhab Imam Syafi'i, tengok tempat sujud pada saat mengangkat jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, pindah mata menengok ujung telunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Adab dalam berumah tangga. Kita bahaskan malam hari ini bab tentang suami beradab kepada istri, berakhlak kepada istri, bersikap untuk istrinya. Yang pertama, wa min ayatihi, pangkal ayat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, sebahagian tanda-tanda, sebahagian ayat-ayat Allah itu al-khalaqalakum min anfusikum azwaja, pasangan hidup mereka.
Jadi ayat-ayat Allah, selama ini kita tahu ayat Allah itu yang berbaris, selama ini kita tahu ayat Allah itu yang berhuruf, selama ini kita tahu ayat Allah itu yang tertulis di mushaf, selama ini kita tahu ayat Allah itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Yasin, Al-Baqarah. Tapi ternyata ada ayat Allah itu yang tidak berbaris, ada ayat Allah itu yang tidak berharokat, ada ayat Allah itu yang tidak berhuruf. Apa dia? Pasangan hidup kita. Pak, bisa fokus bapak-bapak. Kalau pasangan hidup kita itu ayat Allah, istri kita tuh ayat Allah. Saya mau tanya, kalau ada Quran ibu taruh di lemari, bapak Quran taruh di atas lemari, tiba-tiba kucing naik, jatuh Quran itu ke lantai, ke tanah, ke bawah, maka gimana respon kita, reaksi kita? Cepat-cepat kita ambil, lalu kita taruh lagi di tempat yang lebih tinggi, betul? Bahkan sebelum kita taruh di atas tempat yang tinggi, sempat pula dicium dulu. Begitu memuliakan Quran. Kenapa? Ayat Allah. Andailah suami itu tahu bahwa istrinya itu adalah ayat Allah, maka tak ada suami yang KDRT, tak ada suami yang memukul istrinya, tak ada suami yang menampar istrinya, apalagi menginjak-injak istrinya. Alhamdulillah. Kalau saya tengok di sini, insya Allah bapak-bapak ini suami-suami yang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi katanya Pak Ustaz boleh memukul istri. Itu nanti bahasanya. Ada masanya boleh, kapan? Tapi ini bersyarat. Tidak ini terlambat sedikit bikin kopi tampak. Ada macam itu, ada. Jauh-jauh bininya dibuat. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, adab suami kepada istri, pahamilah bahwa istri kita itu ayat Allah. Bagaimana kita memperlakukan ayat Allah? Memuliakan, menghormati. Karena itu tak ada suami yang KDRT kepada istrinya. Ibu-ibu setuju? Iyalah. Nah, bahasan ibu-ibu besok. Dan sekarang bapak-bapak. Jadi bagaimana suami bersikap Pak Ustaz? Yang pertama, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kami ya Rasulullah? Di ayat yang di hadis yang lain Nabi sebutkan apa? Yang terbaik siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian siapa yang belajar Quran wa 'allamah dan mengajarkannya lagi. Makanya bapak ibu yang jadi guru TPA, yang jadi guru Quran, berbahagialah, itu orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tapi pada kesempatan lain Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kami ya Rasulullah? Nabi menjawab apa? Khairukum, yang terbaik di antara kalian, li ahli, yang lemah lembut kepada keluarganya. Jadi ada standar Pak. Makanya tadi kata ayanda protokol, abangda protokol, adab dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. Tak tahu di tempat lain macam mana. Kalau dalam agama kita, seorang suami dikatakan beradab kepada istrinya kalau memperlakukan istrinya dengan lemah lembut. Lemah lembut dalam apa Pak Ustaz? Semuanya. Pertama tentu dari tutur kata. Bapak panggil apa sama ibu? Apa panggilan terbaik? Dulu waktu pacaran, ya yang Pak Ustaz. Sekarang udah sebut nama ya. Berubah langsung. Dulu waktu pacaran kesandung kakinya sakit. Mana yang sakit? Yang mana? Udah 2 anak kesandung batu. Mana mata kau tuh? Langsung berubah. Nah, yang pertama, adab seorang suami kepada istri dalam Islam, memperlakukannya dengan lemah lembut. Ibu ada diperlakukan lemah lembut sama bapak? Insya Allah. Nih video ini kan diputar nih, live streaming.
Ini mana istri-istri yang selama ini tak diperlakukan dengan lemah lembut oleh suami, putarkan video ini sama bapak. Siapa laki-laki yang terbaik? Laki-laki yang terbaik yang berlemah lembut kepada keluarganya, yang berlemah lembut kepada istri. Saya ulang-ulang ini. Nabi panggil Aisyah itu apa pak? Humairah, ahmar, merah. Dipanggilnya ya Humairah. Apa artinya? Hai perempuan yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena Aisyah itu pipinya putih, orang Arab lah namanya. Kalau terkena sinar matahari merah-merah. Bukan pakai blush on, ada blush onnya. Pokoknya karena putih merah-merah aja pipinya. Ibu-ibu merah-merah juga pakai blush on. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, ya, apa hukumnya pakai bedak kali perempuan nih Pak Ustadz? Ibu, boleh nggak perempuan berbedak? Kalau saya tengok nih tak ada yang datang ke masjid malam ini yang tak berbedak semuanya. Walaupun bedaknya macam-macam. Saya bisa nengok bedak ibu. Ini Wardah, Latulip, Pixie. Ini ibu saya yang di dinding nih, pipa nomor 4. Jadi membedak boleh, jangan pergi macam orang tipes. Pak Ustadz, istri saya minta belikan lipstik, tak boleh kan Pak Ustadz? Kata siapa? Boleh, kasih sedikit merah. Yang tak boleh itu apa? Jangan sampai lipstiknya sampai 8 inci juga. Agak merah bibir sedikit. Nanti kalau hujan, dituduhnya ibu tipes. Ini ibu ini kayaknya kurang makan. Padahal makanan banyak. Jadi agak sedikit dibedakkan, dilipstikkan boleh. Kalau yang tak mau gimana Pak Ustadz? Ya tak apa-apa. Tapi kalau ada orang bertanya, apakah boleh perempuan berbedak? Boleh. Yang tak boleh, jangan berlebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah terjawab. Apa panggilan Nabi kepada Aisyah? Ya Humairah, hai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Tersipu malu Aisyah dipanggil ibu oleh Rasulullah, berbunga-bunga hatinya karena terasa dia begitu dimuliakan karena lemah lembutnya Rasulullah kepada istrinya. Jadi kalau kita ngaku Nabi Pak, jangan hanya mencontoh Nabi dari berpakaian saja. Kalau kita ingin ikut Nabi, jangan hanya ikut Nabi dari cara sholat saja. Kalau ingin ikut Nabi, jangan hanya ikut Nabi dalam cara berdagang saja, tapi sampai dalam rumah tangganya pun kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang hari ini begitu hebat mencontoh Nabi. Ini sunnah nih Pak Ustaz, ini sunnah nih Pak Ustaz, mantap. Tapi apakah sunnah itu sudah sampai menular pada sikap kita kepada pasangan kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi memanggil Aisyah. Ini dari panggilan aja dulu Pak. Jadi malam hari ini ada bapak-bapak yang langsung berubah panggilannya kepada ibu. Sukses pengajiannya. Dia panggil namanya, dia panggil. Kalau ibu senang tak apa-apa. Tapi kalau ibu sebenarnya Pak Ustadz saya ingin juga dipanggil macam tetangga-tetangga itu Pak Ustadz. Memangnya ibu mau dipanggil apa? Bebek Pak Ustadz. Tanya nanti malam Pak, istri kita itu mau dipanggil apa? Kalau mau dipanggil bebek, kalau dia mau dipanggil. Tapi ada juga kalau di kampung saya tuh ada strata yang makannya sambal belacan, aku jangan panggil mama papa. Ya, maksudnya kan ada lagu dulu Pak, Mbak Ayah 5.000 gitu ya, Mbak Papa naik-naik terus. Ini bercanda aja. Pokoknya tanya istri kita, Ma, iya juga kata Ustadz Caliago tadi. Sebenarnya mama udah senang gak hati papa panggil macam ini? Kalau dia sudah katakan senang dengan panggilan ini, senang, lanjutkan. Kalau dia ingin ternyata agak lebih mesra lagi, romantis lagi, Allah Pak Ustadz ngomong-ngomong romantis, memang Nabi itu romantis Pak Ustadz? Kurang apa romantisnya Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha mengajak Aisyah lomba lari. Diajaknya lomba lari. Ya
jalan berdua, diajak Aisyah, ayo kita lomba lari. Dilayani Aisyah, apa kata Aisyah? Hadis ini langsung diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saat Nabi mengajakku lomba lari, Nabi kalah, aku menang. Saat itu Aisyah masih apa namanya? Ideal lah. Macam ibu-ibu ini ideal. Lalu ketika usia sudah bertambah, Nabi mengajak lagi Aisyah lomba lari. Apa kata Aisyah? Saat itu badanku sudah mulai melar, agak besar. Nabi menang, aku kalah. Apa kata Nabi? Dicubit oleh Nabi hidung Aisyah. Ini balasan yang kemarin. Masya Allah. Jadi malam hari ini kami ingin ngajak, jadi suami jangan kaku Pak. Ini ada suami dicek sama istrinya, jawabannya singkat-singkat aja. Papa sudah keluar kerja? Sudah. Jam berapa pulang? 7. Nanti tolong berikan martabak Mesir ya. Dicarinya huruf Y satu. Iya. Ini kaku sekali. Bahkan ada lagi dikirim sama istrinya love. Ada kan? Dikirim, dibuatnya apa-apaan ini? Kata istrinya, maaf Pak, salah kirim. Lalu sebenarnya mau kirim sama siapa? Sama yang lain lah katanya. Jadi jangan kaku, Nabi itu lembut Pak. Nabi itu sama istrinya, Masya Allah, romantisnya luar biasa. Nabi ditengok istrinya sedang mengaduk adonan gandum, tepung, terigu kalau macam kita. Diambil oleh Nabi, Nabi ikut, dicoleknya pipi Saudah. Colek. Saudah balas, colek juga. Akhirnya Nabi dan istrinya colek-colekan tepung. Masya Allah. Dimana suami-suami yang kaku malam hari ini, mudah-mudahan berubah nih. Tuh, saya tanya, ibu suka suami yang kaku atau romantis? Dengarkan Pak, saya ulang sekali lagi. Ibu suka suami yang kaku atau romantis? Allah Pak Ustaz, romantis itu kan bawaan Pak Ustaz. Nah, romantis itu contoh, romantis itu bisa belajar. Romantisnya untuk siapa? Banyak juga orang ini romantisnya untuk siapa? Kalau sama orang, sama tetangga, oh romantisnya luar biasa. Kerja ibu sama bininya kasarnya luar biasa juga. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kata ulama, satu colekanmu kepada istrimu, lalu istrimu itu senang dengan colekanmu itu, maka pahala luar biasa. Tersenyum malaikat rahmat menulis pahala. Bu, colekan. Ada hari ini suami mencolek ibu? Mana bapak yang belum mencolek istri malam hari ini? Yang belum malam ini colek pinggangnya, macam-macam. Betapa banyak suami yang ketika istrinya memasak, datang dia dari belakang dipeluknya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, adab dalam rumah tangga seorang suami wajib lembut kepada istrinya. Nabi mencontohkan dengan panggilan kepada Aisyah. Nabi contohkan dengan mengajak Aisyah lomba lari, menunjukkan Nabi romantis. Nabi mencolek pipi Saudah, menunjukkan Nabi romantis luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panggilan Nabi ya Humairah, hai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Saya mau juga panggil istri saya ya Humairah Pak Ustaz. Panggillah, tapi dia hitam Pak Ustaz. Kalau agak hitam sedikit istri kita, panggil dia dengan panggilan yang lain Pak. Jangan itu, nanti tersinggung ibu itu. Lalu apa panggilannya? Ya Black Sweet. Wahai istriku yang hitam manis. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustaz, kalau ada suami yang kasar sama bininya gimana? Bawaannya kaku aja. Suami yang zalim. Zalim. Saya tak mengatakan dosa, tapi biasanya kalau sudah disebut zalim, ujungnya dosa. Zalim. Apa zalim itu Pak Ustaz? Zalim maknanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
suami soleh. Seharusnya dia gimana? Seharusnya dia perlakukan dengan lemah lembut. Nah nih, dari panggilan, kemudian sikap, macam-macam. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mesti berlemah lembut? Karena istri itu ayat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau gitu gimana Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz tadi mencolek istri satu pahala, betul? Colek pinggangnya senang dia, bahagia dia dengan colekan mesra itu, pahala. Jadi besok kalau ada ibu agak sering dicolek-colek suaminya, bapak sedang cari pahala. Ya, apalagi nanti ibu balas juga, masya Allah. Jadi dalam rumah tangga tuh bawaannya asik, bawaannya enjoy, tak kaku, tak. Contoh Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu. Yang kedua, apa adab suami kepada istri Pak Ustaz? Saya masih teringat jelas ketika kami diminta tausiah pernikahan di Mutatab. Abang dah protokol, abang dah tuan rumah, adik beliau menikah. Ada ibu hadir waktu itu, bapak hadir. Ini saya ulang lagi sedikit karena ini masuk adab suami kepada istri. Suami kepada istri pertama wajib berlemah lembut, satu. Yang kedua, apa kewajiban suami kepada istri lagi Pak Ustaz? Dia wajib punya adab. Apa adabnya? Mencarikan, memberikan makan, minum dari yang halal. Ingat Pak, banyak orang bisa memberikan makan minum tapi tak mau tahu, tak halal, tak haram, hantam aja lah Pak Ustaz. Na'udzubillah. Apa kata ulama? Melilih air mata sepertiga akhir malam berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh, berikan aku anak yang pintar, berikan aku anak yang habis Quran, berikan aku anak yang patuh kepada orang tuanya. Batal itu semua, tak dapat. Kenapa? Karena mengalir. Yang dimakan itu kan jadi darah, betul? Darah dipompa oleh jantung sampai ke otak. Yang dipompa jantung itu darah. Darah itu dari mana? Dari makanan. Makanan yang disuapkan itu dari yang haram. Saya ulang sekali lagi, melilih air mata, darah, berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, berdoa yang paling cepat kabulnya itu adalah berdoa dengan meneteskan air mata. Tapi tak bisa dibuat-buat. Bisa nggak kita pura-pura menangis? Membedakan orang pura-pura menangis dengan menangis sumbat, tengok air matanya. Kalau berurai air matanya, serius dia nangis. Tapi kalau hanya sekedar merengek aja, itu bisa dipertanyakan. Keluar air mata, pertanda dia serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sampai basah sorbannya ini oleh air matanya karena meleleh air matanya saat berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini berdoa dengan meleleh air mata. Berdoanya di waktu mustajab. Kapan? Sepertiga akhir malam. Meminta anak yang soleh, tak dapat. Meminta anak yang patuh pada kedua orang tua, tak dapat. Kenapa? Karena mengalir di otaknya ini dari yang haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adab. Ini adab nih. Ngasih makan bukan adab Pak. Adab seorang suami kepada istrinya, berikanlah dia makanan, minuman. Saya tak bahas lagi masalah mencarikan, wajib sekali carikan, tapi pastikan diberikan dari yang halal. Ibu wajib tahu berapa gaji suami, wajib. Jadi kalau ibu-ibu ini dia agak intervensi sedikit masalah keuangan, bapak jangan marah. Kenapa? Karena dia ingin memastikan berapa uang yang halal yang jelas didapat suaminya. Makanya ibu kalau suami terima gaji, ibu harus tahu slip gaji. Ada istri tak berani saya bertanya Pak Ustaz, kenapa? Karena kalau saya tanya marah dia Pak Ustaz, merah matanya. Kembali ke bab pertama, suami harus lembut. Suami wajib berlemah lembut. Ketika ibu tanya, Pak, sebenarnya tak perlu ditanya, jujur aja. Nih slip gajinya, ini gajinya. Papa kerja di sini,
pimpinannya ini, perusahaannya ini, tempat pokoknya ibu harus tahu. Ternyata gaji suami sebulan 10 juta. Alhamdulillah 10 juta. Lalu bawanya uang pulang 12 juta. Ibu tanya, ini yang 2 juta dari mana ya Pak? Alhamdulillah Bapak menang togel Bu. Mau ibu makan? Jangan. Terus gimana? Oh kalau gitu saya sobek-sobek aja Pak Ustaz. Jangan. Kalau gitu saya buang aja kemarin Pak Ustaz yang 2 juta yang tak halal. Jangan. Gimana caranya? Kata ulama, duit yang kita ragukan syubhat dia, syubhat dalam fikih lebih baik ditinggalkan daripada dimakan. Jadi gimana Pak Ustaz? Duit-duit yang tak jelas maka jangan dimakan, serahkan ke masyarakat ammah. Apa tuh? Lembaga-lembaga yang dinikmati orang banyak. Masjid Darussalam, panti asuhan, panti jompo, serahkan ke situ 2 juta. Yang dimakan yang 10 juta. Belikan Minang Raya 25 kilo. Dari yang halal, berkah Pak. InsyaAllah ngalir di otak anak kita ini dari yang halal-halal. Jangan ibu susah-susah mendidiknya. InsyaAllah jadi soleh dia, jadi pintar dia. Tak payah ibu ngajak dia berbakti kepada orang tua, karena Allah ikut andil mendidiknya InsyaAllah. Jadi adab yang kedua setelah berlemah lembut kepada istri, pastikan bapak memberikan ibu istri makan dari yang halal. 3. Apa adab suami kepada istri Pak Ustaz? Yang ketiga, bapak harus melindungi jasmaninya. Rohaninya sudah bapak muliakan dengan berlemah lembut, bertutur kata yang baik. Pastikan jasmani ibu bapak lindungi juga. Apa adab kami yang ketiga Pak Ustaz? Berikan ibu tempat berlindung, tempat bernaung yang baik. Saya tak katakan mewah, mesti berkeramik sampai memanjat keramik ke dinding. Oh tak. Yang penting ada tempat berlindung, bernaung ibu oleh bapak. Itu kewajiban suami, adab suami kepada istrinya. Saya tak bahaskan ini panjang lebar, karena insya Allah ibu malam ini tak disuruh bapak tidur tepi jalan kan? Tidak, ada rumah. Saya tak sebut rumah itu harus bersertifikat atas nama pribadi. Tidak. Walaupun ngekos, walaupun ngontrak, itu tempat bernaung yang disediakan suami. Itu kewajiban bagi seorang suami beradab, berakhlak kepada istrinya. 3. 4. Apa adab suami kepada istri? Yang keempat, bapak wajib memberikan pendidikan. Orang Minang dan orang Melayu sebut tunjuk ajar. Tunjuk ajar. Bapak punya kewajiban adab seorang suami kepada istri. Istrinya mesti diberikan tunjuk ajar. Kewajiban siapa? Kewajiban suami. Contoh, istri ini lambat bangun subuh, bapak membangunkan. Bu, bangun. Harus sholat subuh ya Bu ya. Berwudu yang benar, dan macam-macam. Tapi sekarang sudah terbalik. Tak tahu lagi mana yang nakhoda, mana yang penumpang. Sampai ibu itu juga yang membawakan air 1 gelas disiramnya. Bangun dah, bangun. Suaminya mesti ngorok tidur, azan subuh sudah berkumandang di Darussalam. Jadi kewajiban kita sebenarnya, nampaklah istri kadang berpakaian maaf sempit sampai berteriak pahanya karena ketatnya. Tolong Bu, jangan pakai legging. Legging itu untuk indoor. Indoor ibu tahu di mana? Dalam kamar. Dalam kamar ibu boleh beli legging besok pasar kaget. Pakai. Di mana dipakai? Dalam kamar. Ini banyak ibu-ibu sarung dia, salah kostum, dipakainya legging ke pasar kaget. Pantaslah tukang ayam salah potong. Nengok. Nah, itu tunjuk ajar bapak. Nampak istri kita keluar mau naik motor jemput anak sekolah, tak bertudung, tak berjilbab, nampak lehernya yang jenjang merpati, panggil Bu, pakai tudung, pakai jilbab. Datang kawan
istri sudah menutup auratnya. Makanya ibu-ibu harus sediakan jilbab sorong di rumah. Tahu ibu jilbab sorong? Ada ibu pakai jilbab sorong sekarang? Ada ya? Jadi jangan hanya punya jilbab yang jarumnya 27. Wow, terpasangnya. Jilbab sorong itu di mana tempatnya Pak Ustaz? Ibu bawa boleh juga, tapi pastikan tergantung satu di dekat pintu. Nih Pak, saya pesan belikan istri besok jilbab sorong agak 3 di Pasar Kaget. Gantung di pintu. Untuk apa gunanya? Mana tahu ada tamu yang mendadak, ada tukang galon yang ngantarkan air, sebelum dibayarnya 5.000 ke tukang galon, maka dia harus pastikan ambil cepat dulu. Itu siapa? Tugas siapa? Adab siapa? Adab suami kepada istri, tunjuk ajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 1, adab suami kepada istri harus berlemah lembut. Yang kedua, adab suami kepada istri diberikannya makan minum dari yang halal. Yang ketiga, adab suami kepada istri diberikannya istrinya tempat bernaung, tempat berteduh, tempat berlindung, tak kepanasan. Kalau hujan tak kehujanan, kalau panas tak kepanasan. Yang keempat, apa kewajiban dan adab suami kepada istri? Ditunjuk dan diajarnya, dididiknya. Lalu ketika bapak sibuk, tak ada waktu untuk mendidik istri. Gimana caranya Pak Ustaz? Masukkan dia ke majelis taklim. Ibu, ada majelis taklim di sana Bu, yang ngajar ustaz, yang ngajar ustazah. Bapak tak sempat membina ibu, mendidik ibu, maka datanglah ke sana. Kalau mau papa antar, nanti jemput lagi. Tapi harus pakai gamis Pak, besok beli gamis macam-macam. Tapi harus pakai jilbab Pak, besok beli jilbab baru. Pokoknya papa tak sempat merujuk ajar, mungkin ilmu papa tak sampai ke situ, maka diserahkannya ibu-ibu belajar di majelis-majelis taklim. Terakhir, apa kewajiban suami itu Pak Ustaz? Kewajiban suami disebut dia berakhlak, disebut dia beradab kepada istrinya dalam rumah tangga ketika dia memberikan perhatian. Itu kewajiban Pak. Itu bentuk adab kita kepada istri. Berikan istri kita perhatian. Perhatian itu macam apa Pak Ustaz? Ibu, Bu, ibu baru merasa diperhatikan oleh bapak ketika bapak bilang apa? Nanya bedak saya Pak Ustaz, macam-macam nih Bu. Nanya baju saya Pak Ustaz, nanya kalau saya sedang sakit Pak Ustaz. Ada istri ngaku, Pak Ustaz, sudah 2 minggu saya sakit Pak Ustaz. Sekalipun haram ditanya suami saya, mau beli obat apa, sakit apa. Tak ada. Zalim, suami yang zalim. Jadi adab seorang suami pada istri, berikan perhatian. Pak Ustaz, sudah 25 tahun kami menikah Pak Ustaz, sekalipun tak pernah suami menanya bedak saya Pak Ustaz. Masuk gak itu zalim? Masuk. Bapak tak perhatikan ibu, bapak tak beradab namanya kepada istri. Jadi perhatikan apa kira-kira yang dibutuhkan. Nampak sedikit badannya maaf, kurus. Bapak tanya, Bu, apa yang dipikirkan? Kok agak ngontak, nampak badan agak kurus sedikit? Nah, Masya Allah. Tanya istri kita, kalau bapak cakap itu sama dia langsung sehat. Dia butuh itu sebenarnya. Atau istri tiba-tiba badannya agak melar. Bu, makan apa sih ibu malam-malam kok tiba-tiba seminggu naik 8 kilo? Ada perhatian. Sekarang Pak Ustaz, suami tak mau tahu Pak Ustaz. Saya mau gemuk, saya mau melar, saya mau kurus kerempeng, tak mau tahu Pak Ustaz. Yang dia tahu apa? Pergi kerja, pulang kerja, tidur, sholat, besok berangkat lagi. Apapun yang terjadi Pak Ustaz. Kemarin saya kecedor pintu Pak Ustaz, bongkak sebesar bak pausi. Ada tanyanya Pak Ustaz. Pak, zalim. Jadi apalagi maaf.
seksual, hubungan intim masuk dalam perhatian. Ini kalau kita agak ngaji lebih dalam bab fikih ini, soal anak-anak banyak yang mendengar juga, kita sampaikan sekilas. Demi Allah, para ulama mengatakan bentuk perhatian suami yang soleh kepada istrinya, sampai-sampai dia tanya, sudah puas? Paham Pak ya? Nah, kalau tidak Pak Ustaz, dia mau menang sendiri aja Pak Ustaz. Pokoknya kalau dia udah selesai hajatnya udah zalim. Nah disebut jangan dulu mencabut sebelum istrimu selesai. Bahasanya Pak, kajinya macam itu. Katanya adab di dalam rumah tangga, adab kepada istri sampai ke situ. Tapi kan orang tak mau, dia alah Pak Ustaz, yang penting udahlah berjalan aja kehidupan ini, udahlah Pak Ustaz. Tapi dalam Islam tak seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setelah kita membahas ini, mungkin ada selama ini bapak-bapak yang terlupa, kita ingatkan. Mungkin ada selama ini bapak-bapak yang tertidur, kita bangunkan. Jadilah suami yang terbaik, jadilah suami yang soleh, suami yang beradab dalam rumah tangga. Salah satu beradab kepada istrinya. Bab ini amat penting disampaikan. Agar apa? Tadi dibaca oleh ayat protokol, abangda protokol. Ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Kenapa tiga ini tak saya dapatkan Pak Ustaz? Karena mungkin ada dalam rumah tangga, sehingga sakinah, ketenangan tak hadir, sehingga cinta tak bertambah, tak tumbuh, bahkan hanya pudar, sehingga kasih sayang juga tak timbul. Dulu aja Pak Ustaz, sekarang tak ada lagi. Ta'udzubillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini perlu dibahaskan? Karena dari keluarga yang harmonis, karena dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan lahirlah pejuang-pejuang Islam yang berkualitas. Betapa banyak anak-anak kita tak jadi dia menjadi anak yang soleh karena dia menengok ayah dan emaknya tak harmonis, menengok emak dan ayahnya tak ada adab satu sama lain. Apalagi apalagi emak dan ayahnya dia tengok saling melaknat. Bapak Ibu, terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, salah satu bencana Allah turunkan kepada satu rumah tangga, kapan itu? Idza istahallat ummati khamsan, apabila umatku sudah menghalalkan 5 perkara, fa alaihimud dimar, turunlah bencana, kata Allah, turunlah musibah. Kapan itu? Satu di antara yang 5, idza zaharat tala'un, apabila orang itu sudah membiasakan menghalalkan tala'un. Apa tala'un itu? Kita mengenalnya dengan nama laknat. Lawan dari laknat apa? Rahmat. Memanggil istri dengan panggilan yang dia cinta, yang dia senangi, membuat hatinya berbahagia, itu rahmat. Tapi ada orang yang memanggil-manggil dengan panggilan laknat, mereka biasakan itu dalam rumah tangganya. Wa alaihimud dimar, turunlah musibah. Hati-hati, sekarang ada yang viral, ada yang populer, laknat melaknat, tapi orang biasa. Contoh apa? Ibu, dengarkan anak-anak kita kalau ngomong ini Pak, SD, SMP, SMA, dengarkan kalau kita ngomong, mereka ngomong, setiap kali ngomong sama kawan yang ujungnya laknat, bukan rahmat. Apa contohnya? Bukan begitu, bodoh. Betul? Betul? Ini PR kita, ini PR kita ini. Dalam rumah tangga macam itu juga, anak abang melaknat adiknya, adik walaupun ujungnya yang tadi satu aja. Bukankah bodoh itu kalimat laknat? Ya. Apalagi istri melaknat suami, suami balik melaknat istri. Ini baru dari kata-kata keluar dari mulutnya. Idza zaharat tala'un, kata-kata laknat mereka biasakan. Fa alaihimud dimar, turun musibah dan bencana besar dalam rumah tangganya. Demi Allah, sebelum Covid saya pernah hadir ke satu rumah tangga. Ceritanya ini diundang, tapi bukan ceramah, cerita biasalah. Apa kata istri manggil suaminya? Maaf raminan Pak, woi kantui, kentut. Suaminya mau aja. Saya tanya, Pak kok mau aja Bapak dipanggil kentut? Udah biasa Pak Ustaz, kami fair-fairan aja. Ini dia. Maka perlu cari panggilan yang terbaik. Jadi kalau sudah biasa, orang ini anggapnya itu biasa. Macam jawaban Bapak ini, kami biasa aja Pak Ustaz, dan fair-fairan aja. Dia panggil-panggilan itu ya biasa.
ternyata ini dapat mengundang bencana dalam rumah tangga kita. Maka carikan panggilan yang terbaik, timbulkan kata-kata rahmat, bukan laknat. Jadi kalau ada selama ini bapak suka melaknat istri, mulai malam hari ini berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami rasa itu waktu yang dapat kita manfaatkan. 9:30